Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang berkati Tuhan. Salam jumpa kembali dengan saya lewat video khotbah pada hari ini. Kita bersyukur boleh bertemu kembali hari ini, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, sebelum kita dengar firman, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi di isi kebenaran firman Tuhan, sehingga kita boleh mengerti, memahami dengan tuntunan bimbingan Tuhan tentunya. Kita ditolong olehnya supaya kita bisa mengerti, kita melakukan firman-Nya dengan kuat kuasa Tuhan. Baik, kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik buat kami semua, kami datang kepadamu mengucap syukur buat hari ini. Tuhan beri kesempatan kami kembali untuk dengar firman Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus tolong kami semua, sehingga kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, kami ditolong Tuhan untuk melakukan firman-Mu oleh kuat kuasa-Mu Tuhan. Urapi hamba dan urapan yang khusus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang berkati Tuhan, senang bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Tentu semua karena anugerah Tuhan, tentu semua karena kemurahan Tuhan, kita bisa bertemu kembali pada hari ini. Bapak Ibu saudara yang berkati Tuhan, saya senantiasa berdoa buat Bapak Ibu saudara sekalian dari tempat ini, agar kiranya Bapak Ibu saudara sekalian ditolong Tuhan, disertai Tuhan, diberkati Tuhan, dan dalam perlindungan Tuhan, serta dalam keadaan dan kondisi tubuh yang sehat karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang berkati Tuhan, kita akan lihat Alkitab kita sama-sama yang terambil dari surat Ibrani pasal 6 ayatnya yang ke-19 dan ayat 20. Ibrani 6 ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Saya akan baca buat kita semua. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudari berkati Tuhan, kita bersyukur punya Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi imam besar agung kita, saudaraku, mewakili kita semua orang percaya, masuk sampai ke belakang tabir, saudaraku, dan membawa kehidupan kita, membawa persoalan hidup kita, bahkan membawa dosa-dosa kita untuk diselesaikan di hadapan Allah Bapa. Bapak Ibu saudara yang berkati Tuhan, kita bersyukur oleh karena Tuhan Yesus yang telah menjadi imam besar agung kita, maka kita punya pengharapan yang begitu kuat, begitu pasti di dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri yang telah mengerjakan ini semuanya buat kita, saudaraku, yang telah membawa pergumulan hidup kita, bahkan dosa-dosa kesalahan kita, saudaraku, telah dibereskan di hadirat Allah Bapa, saudaraku. Nah, oleh sebab itu, pengharapan dalam Tuhan Yesus begitu pasti. Pengharapan yang pasti, pengharapan yang pasti, pengharapan yang begitu kuat dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menyelesaikan seluruh dosa kita di hadapan Allah Bapa, saudaraku. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita punya dasar, kita punya alasan mengapa pengharapan di dalam Tuhan Yesus itu begitu pasti. Mengapa pengharapan di dalam Tuhan itu begitu pasti? Kita punya alasan, beberapa nanti kita akan lihat ke depan beberapa hal yang menjadi alasannya, saudaraku. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saat ini kita melihat situasi pandemi COVID-19 ini seolah-olah beberapa orang, kebanyakan orang tidak lagi punya pengharapan. Karena segala sesuatu hari-hari ini sudah semakin sulit. Ya, kehidupan ekonomi tiap-tiap negara pun, bahkan di sekitar kita pun, kita melihat dan kita merasakan dampaknya dari pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini. Beberapa orang mengalami kesulitan ekonomi, saudaraku. Ya, di PHK dari tempat kerjanya, kemudian tidak lagi mendapat gaji yang full atau pendapatan yang full karena dipotong dan sebagainya. Terjadi pengurangan tenaga kerja, saudaraku, dan juga kita lihat ada banyak usaha, ada banyak usaha yang belum tikar, usaha yang ambruk, yang bangkrut oleh karena situasi pandemi COVID-19 yang berpengaruh kepada kehidupan ekonomi. Saudara Bapak Ibu Tuhan, kita melihat di sini ada banyak orang menghadapi ketidakpastian, ada banyak berita-berita yang simpang siur, ada banyak berita-berita yang gak jelas, ada banyak berita-berita yang hoax, saudaraku, sehingga ini merupakan suatu hal yang dapat dikategorikan sebagai suatu ketidakpastian, saudaraku. Beberapa waktu ke depan kita tidak tahu akan terjadi seperti apa, dan juga sampai kapan pandemi COVID-19 ini berakhir kita belum tahu, dan segala sesuatu di depan masih tidak pasti, saudaraku. Nah, hidup dalam ketidakpastian ini, saudaraku, kita butuh suatu kepastian yang dapat menguatkan kita. Kita butuh suatu pengharapan yang pasti, saudaraku. Pengharapan yang pasti, saudaraku. Nah, pengharapan yang pasti hanya ada dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa? Ada dasarnya, saudaraku. Mengapa? Karena ada dasarnya. Kita orang percaya, orang pengharap, orang percaya, orang yang sudah ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita punya pengharapan yang pasti dalam Tuhan karena ada dasarnya. Pertama, saudaraku, kita punya ribuan janji Allah. Kita memiliki ribuan janji Allah.
Mari kita baca sama-sama dalam Roma pasal yang 6 ayat 17. Roma pasal 8 ayat 17. Saya akan baca buat kita semua. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang berhak menerima janji-janji Allah. Tapi bisa berkati Tuhan. Ini dasar yang pertama. Mengapa pengharapan dalam Tuhan kita merupakan pengharapan yang pasti? Mengapa kita memiliki pengharapan yang pasti dalam Tuhan? Yang pertama adalah karena kita memiliki ribuan janji Allah. Kita punya ribuan janji Allah. Kita telah diberikan oleh Tuhan kita ribuan janji Allah. Dikatakan di ayat 17 tadi pasal 8 Roma, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Kita orang percaya yang sudah ada dalam Tuhan Yesus Kristus adalah orang-orang berhak menerima janji-janji Allah, saudara. Telah diberikan janji Allah buat kita semua. Dalam buku kita, Alkitab kita yang terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru, di sini ada ribuan janji Allah. Di sini ada ribuan janji Allah yang disediakan, yang diberikan buat kita semua, supaya kita mempercayainya dan kita pegang janji Allah, saudaraku, sebagai suatu hal yang dapat kita gunakan, saudaraku. Di sini ada banyak janji, ribuan janji Allah. Janji memberkati, janji menolong, janji menyertai, janji Allah menyembuhkan, janji Allah melepaskan kita dari hal tidak baik, janji Allah akan menyertai kita dalam segala situasi dan keadaan. Di sini ada ribuan janji Allah, saudara, di Alkitab kita. Nah, oleh sebab itu perlu berbangga, perlu bersyukur kepada Tuhan Yesus bahwa orang percaya punya Alkitab yang terdiri dari dua buku, perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, kata dasar perjanjian itu adalah janji, saudaraku, adalah janji. Nah, yang pertama, mengapa kita punya pengharapan yang pasti? Mengapa pengharapan kita begitu berdasar, begitu kuat? Karena ada ribuan janji Allah buat kita, saudaraku. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu berisikan tentang janji-janji Allah dengan umatnya. Orang percaya itu kita semua, saudaraku. Oleh sebab itu kita punya dasar untuk berharap kepada Tuhan Yesus. Dan pengharapan kita begitu kuat, pengharapan kita begitu pasti. Ya, kita punya pengharapan yang pasti dalam Tuhan. Pengharapan yang pasti dalam Tuhan. Karena buku perjanjian ini ditulis, kata dasar perjanjian itu adalah janji, saudaraku. Nah, kita bisa berharap sama orang atau pribadi yang pernah berjanji sama kita. Tapi kalau kita berharap sama orang atau pribadi yang tidak pernah berjanji sama kita, maka pengharapan kita adalah kosong, saudaraku. Tapi kalau kita berharap kepada orang yang pernah berjanji, maka kita punya dasar untuk mengklaim janji tersebut. Maka kita punya dasar untuk menuntut janji tersebut. Maka kita punya dasar untuk meminta supaya janji itu digenapi, karena orang tersebut, pribadi tersebut pernah berjanji kepada kita. Nah, Allah sudah berjanji. Lewat buku inilah janjinya dituangkan. Ada ribuan janji Allah buat kita semua, saudaraku. Sebab itu kita punya pengharapan yang pasti. Dasar yang pertama adalah karena ada ribuan janji Allah diberikan, disediakan buat kita semua. Kita pegang janji tersebut. Kita percaya janji tersebut supaya janji tersebut menjadi kegenapan dalam kehidupan kita, saudaraku. Nah, yang kedua, saudaraku, mengapa kita punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan? Mengapa pengharapan kita begitu kuat, begitu berdasar? Karena alasan yang kedua ini, saudaraku, bahwa pribadi yang berjanji bukan pribadi seperti kita manusia yang penuh dengan keterbatasan, yang penuh dengan kelemahan, sehingga janji-janji kita manusia kadang-kala suka meleset. Janji-janji kita kadang-kadang sebagai manusia suka tidak dikenapi. Janji-janji kita sebagai manusia kadang-kadang suka diingkari, saudaraku. Tapi Allah bukanlah seperti itu. Mari kita lihat dalam Bilangan pasalnya yang ke 23 ayat 19. Bilangan pasal 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Saudaraku, Allah bukanlah manusia seperti kita sehingga ia melalaikan janjinya, sehingga ia tidak menepati janjinya. Allah bukanlah manusia, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau masakan ia berjanji dan tidak menepatinya. Allah bukanlah manusia. Nah, saudaraku, kita bersyukur kita punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Karena alasan yang kedua ini, bahwa pribadi yang berjanji adalah pribadi yang mulia, pribadi yang luhur, pribadi yang jujur, pribadi yang hebat. Bukan seperti manusia, tapi pribadi Allah sendiri yang tidak pernah meleset janjinya, yang tidak pernah mengingkari janjinya, yang tidak pernah tidak melakukan apa yang ia katakan. Ia selalu melakukan apa yang ia katakan. Saudara, berkat Tuhan, kita bersyukur bahwa pengharapan kita dalam Tuhan Yesus begitu pasti, begitu kuat. Ya, karena alasan yang kedua, pribadi yang berjanji adalah pribadi yang mulia, pribadi yang luar biasa, yaitu Tuhan kita sendiri, saudaraku. Nah, ini alasan yang kedua. Orang percaya dalam Tuhan punya pengharapan yang pasti.
Karena alasan yang kedua, bahwa pribadi yang berjanji, pribadi yang mulia. Bukan seperti kita manusia yang berjanji, tapi manusia tersebut yang mengingkari pula. Ya, ada lagu yang mengatakan memang lidah tak bertulang, saudaraku. Hari ini bilang A, besok bisa C. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan berjanji, Dia akan menepatinya. Dia mengatakan sesuatu, Dia berfirman, maka Dia akan melakukannya. Saudara kasih dalam Tuhan, ini dasar daripada pengharapan kita yang pasti, yaitu pribadi yang berjanji adalah pribadi yang mulia. Yang ketiga, saudaraku, mengapa kita punya pengharapan yang pasti dalam Tuhan? Mengapa kita punya pengharapan yang begitu kuat dan begitu berdasar di hadapan Tuhan? Saudaraku, karena ini alasan yang ketiga, saudaraku. Di dalam Ibrani pasal 6 ayat 17-18. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, alasan yang ketiga, mengapa kita punya pengharapan yang pasti dalam Tuhan? Karena Allah ketika memberikan janjinya kepada kita, saudaraku, Dia bersumpah demi dirinya. Dia bersumpah demi dirinya. Inilah suatu hal atau tindakan yang paling tinggi dan tidak bisa dibantah lagi ketika orang sudah mengambil sumpah atau sudah bersumpah. Saudaraku, ini Allah mengikat, membuat perjanjian dengan kita, mengikat dirinya dengan sumpah, saudara. Ini nggak main-main, ini serius. Ini begitu serius. Kalau tadi saya katakan Allah tidak mungkin berdusta dan Allah juga tidak mungkin berubah-ubah. Allah akan menepati janjinya. Allah akan melakukan apa yang Dia katakan, dan juga janjinya dengan kita diikat dengan sumpah. Ini legal banget. Ini legal sekali, saudara. Ini sah sekali dan tidak bisa dibatalkan oleh siapapun, oleh apapun, saudaraku. Ya, dengan sumpah. Dengan sumpah, saudaraku. Ini luar biasa sekali. Ini luar biasa sekali. Ya, saudara Tuhan. Ini alasan yang ketiga, mengapa kita punya pengharapan yang pasti dalam Tuhan. Karena Tuhan sendiri mengikat janjinya dengan kita, itu dengan sumpah. Membuat perjanjian dengan kita, mengikat dirinya dengan sumpah, saudaraku. Ini nggak main-main. Ini serius. Dan ini hal yang luar biasa. Dan karena itulah pengharapan kita begitu kuat, begitu pasti. Ya, kita punya pengharapan yang pasti dalam Tuhan. Karena alasan yang ketiga, Allah berjanji dengan kita, mengikat dirinya dengan sumpah, saudara. Tidak main-main. Nah, jadi pada hari ini, kita yang hidup di tengah pandemi COVID-19, yang mungkin buat sebagian orang merupakan suatu hal yang tidak pasti, merupakan suatu hal yang sangat membingungkan, merupakan suatu hal yang sangat mengerikan, menakutkan, di mana penyakit begitu bekerja secara luas, dan juga belum lagi ditambah dampak itu kesulitan ekonomi dan sebagainya, saudaraku. Tapi kita punya pengharapan yang pasti, pengharapan yang pasti dalam Tuhan. Karena alasan yang pertama itu, kita punya ribuan janji Allah diberikan buat kita. Yang kedua, karena pribadi yang berjanji, pribadi yang mulia buat kita. Dan yang ketiga, Allah membuat janji sama kita, mengikat dirinya dengan sumpah, saudaraku. Saya percaya Tuhan pasti menggenapi janjinya buat kita, dan Tuhan mampu tolong kita dalam segala situasi dan keadaan. Bapak Ibu Tuhan, ada seorang teolog yang bernama Lindsay, saudaraku, mengatakan bahwa manusia tidak bisa hidup, saudaraku, tanpa harapan satu detik. Tapi kalau nggak makan 40 hari masih bisa hidup. Tidak minum 3 hari masih bisa hidup. Dan tidak bisa bernapas, masih tidak bernapas selama 8 menit masih bisa hidup. Tapi 1 detik saja tidak punya pengharapan, manusia tidak bisa hidup. Saudaraku, ini kata Lindsay, seorang teolog yang dikenal. Dan ini luar biasa, manusia tidak bisa hidup tanpa harapan. Nah, kita punya pengharapan yang pasti dalam Tuhan, saudaraku. Dan saya percaya Tuhan pasti akan tolong kita semua, Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah dengar firman-Mu, biar firman yang kami dengar boleh menguatkan kami dan boleh menambah iman kami, bahwa pengharapan kami dalam Tuhan begitu pasti. Kami punya pengharapan yang pasti dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus telah menyediakan janji-janjinya buat kami semua. Dan Tuhan juga yang berjanji adalah pribadi yang mulia, pribadi yang tidak pernah ingkari janji. Dan juga Tuhan Yesus membuat janji kepada kami, mengikat dirinya dengan sumpah. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami dengar, kami boleh bertumbuh di dalamnya. Berkati kami semua, tolong kami semua, mampukan untuk kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkati kita semua, amin.